Halo guys, kembali lagi di Ini Dari Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 13 dan 14 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 15 dan 16 ya. Melanjutkan episode kemarin di mana Mi-jun punya rencana buat nyelamatin si bapak yang terjebak di balkon itu. Jadi rencananya gini, setelah Mi-jun membukakan pintu gedung yang banyak zombinya itu, Mi-jun akan lari ke terowongan ini. Lalu tugas Yena dan Hakchul menutup mulut terowongan itu dengan mobil. Si Hakchul tanya, apa kau jago lari? Karena jika Mi-jun tidak jaga jarak dengan para zombie, itu akan menjadi masalah, cenah. Mau bagaimanapun kemampuan lariku di atas rata-rata, dan aku tidak takut dikejar zombie, kata Mi-jun. Lalu si Hakchul tanya lagi, kenapa kau mau mengorbankan nyawa hanya demi orang gak dikenal? Hakchul kan sudah bilang, aturannya jangan mengorbankan diri untuk orang lain. Dan untungnya, apa buat Mi-jun kalau mereka berhasil menyelamatkan bapak itu? Lalu si Mi-jun memikirkan 3 bapak-bapak yang di base camp si Sung Bin Tea. Dan Mi-jun merasa bahwa bapak itu bukan orang jahat. Dan Mi-jun juga jadi teringat oleh ayahnya. Jadi itu alasan Mi-jun mau menyelamatin si bapak itu. Mereka pun mendorong mobil itu sedikit ke depan, mulut terowongan, untuk memudahkannya nanti saat waktunya tiba. Singkat cerita, mobilnya sudah di posisi yang pas. Hakchul dan Yena bersiap di posisi. Si Hakchul menyiapkan senjata jika suatu waktu situasinya malah genting. Sebelum memulai rencana, si Hakchul meyakinkan Mi-jun jika dia tidak akan mempertaruhkan nyawa seperti ini kecuali demi adiknya. Dan ini adalah rencana penyelamatan yang terakhir kalinya. Mi-jun mengiyahkan omongan Hakchul itu. Dan rencana pun dimulai. Si Mi-jun masuk ke gedung itu dan langsung keluar melarikan diri ke terowongan sambil dikejar-kejar banyak zombie. Si Mi-jun sambil teriak-teriak untuk mengalihkan pendengaran para zombie. Sementara itu, Hakchul dan Yena memantau dari gang sebelahnya. Setelah melihat para zombie memasuki terowongan itu, Hakchul dan Yena bergegas untuk menutup lubang terowongan dengan mobil Tea guys, sambil harap-harap cemas menunggu Mi-jun untuk kembali. Tak berselang lama, Mi-jun pun kembali lari ke arah mereka, sambil juga dikejar-kejar zombie. Yena dan Hakchul berhasil menutup akses terowongan itu dan misi pun selesai. Si bapak pun berterima kasih pada mereka, karena berkat mereka si bapak bisa selamat, sambil nangis gitu Wak. Untuk sementara kita sebut aja si Pak Ripal ya. Si Mi-jun bilang, jangan nangis kencang pak, nanti bisa didengar oleh zombie. Kita harus cari tempat aman dulu untuk mengobrol nanti. Singkat cerita, mereka sudah ada di tempat yang aman. Si Pak Ripal menjelaskan, di rumahnya masih ada listrik dan air, tapi tidak ada gas untuk masak. Kebetulan, dekat rumahnya ada pusat kuliner, jadi si Pak Ripal banyak menemukan gas portable di sana. Pak Ripal punya panel surya di rumahnya, jadi listrik bisa aman. Pak Ripal juga berkeliling di sekitar rumah sehari sekali sambil mencari anak perempuannya. Ternyata saat peringatan keadaan darurat diumumkan, anaknya sempat mengabari sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Tapi tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Lalu Pak Ripal nekat pergi keluar dengan mobil, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya. Tapi mobilnya mogok di tengah jalan dan hampir mati rasanya. Dan untungnya dia bisa selamat. Seharusnya keluarga Pak Ripal sudah dievakuasi. Tapi karena situasi di luar sangat chaos, jadi mereka ditinggalkan mobil evakuasi. Lalu mereka pun memutuskan untuk tetap di rumah sampai putrinya kembali. Lalu Pak Ripal pun menawarkan mereka bertiga untuk menginap di rumahnya, karena hari sudah mau malam. Di rumahnya luas, ada listrik, ada air, dan persediaan makanan juga ada. Mendengar itu, Hakchul menyetujui tawaran itu, dan mereka pun meluting-luting sedikit di tempat barusan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan rumah Pak Ripal. Di sana sangat luas sekali. Bahkan di atas pagar pun sudah ada besi berduri. Terlihat juga ada panel surya di atapnya. Rumahnya pun tertutup oleh tembok. Sungguh rumah yang aman dari zombie ya guys. Tapi si Hakchul malah mengokang senjatanya dan bilang ini hanya berjaga-jaga saja. Dan dia tidak bermaksud untuk merampok atau mengambil alih rumah ini. Si bapak pun mengerti soal itu. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, ternyata tempatnya di mana Mi-jun dirawat waktu kena tusuk Tea guys. Ada seseorang yang menubrak masuk ke sana dengan penuh darah sambil membawa pisau. Dan dia pun duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Lalu melihat papan bor yang bertulisan semua rencana Hakchul. Di sini aing bingung, kenapa sih bornya muni kudu ditulis nama Hakchul, Mi-jun dan Yena sih anjing. Jadi orang ini tahu barudak Mi-jun akan kemana. Dan kalian tahu siapa dia? Ya, si Sung Bin atuh. Anjir masih selamat kamu pak. Ai selebeo. Lanjut episode 16.
Kembali ke barudak Mijun yang hendak akan masuk ke rumah Paripal ini. Ketika sudah masuk di halaman rumah tersebut, si Hakcul bilang ke Mijun agar dia masuk duluan, agar nanti jika ternyata si bapak ini penipu, kita bisa merampas rumah ini. Hakcul bergegas masuk ke dalam rumah dan kaget ternyata perkataan si bapak benar. Ada anak dan istrinya yang menunggu dia di rumah. Anak dan istrinya sangat khawatir dengan si ayah. Mereka pun terlihat senang ketika si ayah telah pulang. Lalu si Paripal memperkenalkan barudak Mijun dan berkata jika barudak inilah yang menyelamatkan si bapak. Dan si bapak bercerita apa yang terjadi waktu itu. Si ibu hendak akan memasak makan malam untuk mereka dan menawarkan Yena buat mandi jika mau. Si Yena kaget dan dia mau banget untuk mandi karena badannya sudah bau katanya. Si ibu kaget melihat wajah Yena yang cantik dan bilang anak perempuannya yang hilang pun mungkin seumuran Yena. Karena membahas anak perempuannya itu, si ibu jadi sedih ya guys. Si Yena menguatkan si ibu jika pasti putri ibu masih hidup. Amin. Lalu si Mijun melihat anak laki-lakinya itu dan si anak itu sepertinya pemalu dan langsung berlari ke atas tangga. Kondisi kaki Hakcul makin parah guys. Kakinya makin bengkak dan memerah. Si Hakcul menyuruh Mijun buat berkeliling rumah untuk memastikan apakah kondisinya aman. Terlihat di sisi lain, si Yena sedang mandi guys. Aduh, eta teks ngalangan. Ketika sedang mandi itu, si Yena kepikiran Mijun yang saat menyelamatkan si Paripal teh. Lebih tepatnya Yena pikir, kenapa sih si Mijun jadi sok keren gitu? Anjas. Jadi lain kali Yena akan menghentikan Mijun jika akan melakukan hal-hal sembrono lagi. Singkat cerita, makan pun tiba. Si Paripal membahas perjalanan barudak tigaan ini yang hendak akan ke pengungsian di Gangnam ya. Si bapak bilang, kan akses ke jembatan untuk masuk ke Gangnam sudah diblokir, lalu mau bagaimana pergi ke sana? Si Hakcul menjelaskan, jadi mereka akan menyeberang lewat terowongan bawah tanah, jalur 5, yang menuju ke daerah Gangdong. Mendengar kata jalur 5, si bapak menceritakan bahwa terakhir kali putrinya mengabari saat dia sedang di stasiun Guangnaru, jalur 5. Si Hakcul berpikir kembali, stasiun Guangnaru terpisah 6-7 stasiun dari Janghan. Stasiun jalur 5 terdekat dari sini, dan itu tujuan terakhir mereka, tepat sebelum menyeberangi Sungai Han. Si Paripal juga sempat pergi ke stasiun Guangnaru, tapi di jalan mobilnya mogok. Lalu dia meninggalkan mobilnya itu dan berjalan sampai stasiun Janghan. Stasiun Janghan sudah dipenuhi zombie. Si Hakcul bilang, memang jika jalan menuju ke stasiun Guangnaru itu terlalu jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi, apakah jalan yang dilalui menuju stasiun Guangnaru bisa diakses mobil? Si Paripal juga nggak tahu ya kan, karena dia nggak ngecek sejauh itu. Singkat cerita, makan dan ngobrolnya pun sudah selesai. Dan si ibu menyiapkan tempat tidur buat Yena. Si Yena disuruh tidur di kamar anak ceweknya. Tapi Yena menolak dengan beralasan mau tidur di luar aja bareng barudak yang lain. Tapi Mijun bilang, mungkin aja Yena takut tidur sendiri ya kan? Si Yena jadi malu diomongin gitu sama Mijun. Dan Yena memukul pundak Mijun. Mereka pun sudah bisa beristirahat di ruang tamu dengan Hakcul yang tidur di sofa. Sedangkan Yena dan Mijun tidur di lantai. Dan tidak selimutan bareng atuh guys, piraku we. Kalau selimutan bareng mah atuh enak, di si Mijun Mereka pun mulai tertidur, tapi tidak dengan Yena. Si Yena masih melek dan bertanya pada Mijun, apa kau sudah tidur? Ternyata Mijun juga belum tidur. Lalu si Yena terbangun dan menanyakan ke Mijun, apa yang dipikirkan oleh Mijun sekarang. Si Mijun memikirkan ibunya. Lalu Yena bilang, aku akan membantu mencari ibumu Mijun. Mendengar itu Mijun kaget dan berterima kasih pada Yena. Lalu Mijun bertanya lagi karena penasaran. Kenapa kau ingin membantuku untuk mencari orang tuanya, sedangkan Yena juga tak tahu keberadaan orang tuanya sendiri? Lalu Yena bilang, selama ini aku belum menceritakan soal kondisi orang tuanya pada siapapun. Dan sepertinya Yena bakal ceritain soal orang tuanya deh. Akan tetapi, episode pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ninda di Film. Bye-bye.